لقوله يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, demikian tadi tilawah yang telah dibacakan oleh Ananda Altofunisa Kodiatsi, salah satu siswi dari SDIT Ulil Albab Kamal Madura. Dan Masya Allah, Ananda merupakan salah satu kontestan juara ketiga Hafiz Indonesia tahun 2020 yang lalu, seperti itu. Mudah-mudahan dengan tilawah yang telah dibacakan Ananda, yang pertama semakin meneduhkan dan menyejukkan hati kita, dan yang kedua adalah semakin mengawal anak-anak kita dalam rangka untuk semakin dekat dan hafal dengan Al-Qur'annya. Insya Allah demikian. Ustadz dan Ustadzah serta hadirin sekalian, agenda selanjutnya yakni pemutaran lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars JSIP.
Hah? Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, membangun bangsa Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita, membangun bangsa Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Demikian tadi pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars JSIT. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, karena mengingat suatu hal, Ustadz Hussein nanti pukul 17.00 sudah harus bergeser ke agenda lain, maka agenda kita lanjutkan, yakni langsung acara inti kajian Ramadan JSIT Indonesia Wilayah Jawa Timur dengan tema ungkapan cinta untuk Palestina yang sepenuhnya akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hussein Garza LC. Kepada beliau, tafadhal mashkuran. Masih mute, Ustadz? Udah. Alhamdulillah sudah Sudah, selesai. sudah. Iya, tadi Tafadhal. hostnya harus hostnya yang unmute ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a ila yaumil qiyamah amma ba'd. Masya Allah wa kana ma lam yasha' lam yakun la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, senang sekali pada sore hari ini saya bisa membersamai para mujahidin dan mujahidah, para pejuang-pejuang pembebas Baitul Maqdis. Masya Allah, bersama jaringan sekolah Islam terpadu Jawa Timur, bekerjasama dengan teman-teman di INH dan di Rumah Zakat dalam tema
pesan cinta untuk Palestina. Teman-teman, ya Allah, sebelumnya saya ingin mengingatkan dulu kepada diri saya pribadi dan teman-teman semua di sana bahwa kenikmatan yang kita rasakan hari ini harus disyukuri. Kita masih bisa bertemu meskipun secara online dengan situasi yang kondusif ya, tenang, nyaman, aman, damai. Kalau di Gaza ini jam-jam segini ini jam-jamnya bombardir ini benar-benar masif sekali dan 24 jam suara drone pesawat tanpa awak ini tidak berhenti. Maka kenyamanan dan keamanan ini adalah sesuatu yang sangat diimpi-impikan oleh warga Gaza sejak 6 bulan terakhir. Namun seperti yang sering saya sampaikan di berbagai forum, di berbagai kesempatan bahwa berbagai agenda-agenda kita, kajian-kajian kita, forum-forum kita ketika membahas Palestina tidak ingin kita jadikan sebagai ajang untuk menangisi derita mereka. Tidak, tidak untuk meratapi duka mereka. Tapi kita ingin berterima kasih kepada Gaza, kepada saudara kita di Gaza yang sedang mewakili perjuangan kita dengan mengorbankan darah dan nyawa mereka. Alhamdulillah, Gaza memang tidak pernah minta dikasihani. Gaza tidak pernah minta kita ini meratapi mereka, tidak. Yang mereka nantikan adalah tindakan nyata kita. Dan tindakan nyata ini harus berada di atas pondasi yang benar. Bukan pondasi rasa iba atau kasihan, tapi pondasi cinta. Maka pas sekali, momen kali ini, tema kali ini, pesan cinta untuk Palestina. Para hadirin hadirat yang Allah muliakan, kemarin saya diundang oleh se- sekelompok seniman. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang kelahiran 80 tahun, 80 tahun lagi. Kelahiran 80-an ya. Tidak asing dengan yang namanya Ikang Fauzi. Ikang Fauzi, terus Tere, dan juga Fadli Padi. Mereka membuat sebuah proyek, sebuah lagu berjudul Negeri Para Nabi. Sebuah karya yang lahir saat anak atau putri dari Ikang Fauzi ini bertanya pada saya di sebuah kajian. Dia bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina? Apa yang bisa kita berbuat? Jawaban saya simpel. Sebetulnya masing-masing kita ini memahami, mengetahui apa yang bisa kita lakukan. Luar dari Uwil, dari Uwei. Kalau ada keinginan untuk bantu, pasti akan ada jalan. Allah akan bawa ke jalan. Kalau Bella Fauzi sebagai seorang seniman, seorang penyanyi, ya maka berjuanglah di situ, seni, gitu. Akhirnya dia tergerak dan dia membuat puisi, lalu sebentar ya, yang masuk nih, ganggu. Ya, mohon maaf tadi sempat terganggu. Jadi saya bilang, kita semua sebetulnya mengetahui apa yang bisa kita berikan untuk Palestina. Kalau ada keinginan, kalau ada memang keseriusan, Allah akan bawakan jalan. Uh, Bella Fauzi luar ya, namanya Negeri Para Nabi. Di situ ada yal yal birruh biddam nafdika ya aqsa. Istri saya orang Gaza yang Jinan ketika ikut launching kemarin, launching video klipnya, nangis, nangis sudah jadi-jadinya deras itu air matanya karena melihat
perjuangan teman-teman seniman Indonesia yang serius untuk membantu pembebasan Baitul Maqdis meskipun dengan cara mereka, Masya Allah. Nah, jadi ketika mereka sudah memandang Palestina dari kacamata cinta, kasih sayang, maka apapun akan mereka korbankan. Selama ini para seniman ini ketika mereka membuat musik, orientasi mereka ya materi, uang. Mereka itu merumuskan lirik, membuat lagu, membuat aransemen musik, menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk membuat satu proyek. Itu kan sebetulnya orientasinya akan ada feedback atau akan ada hasil materi. Tapi kali ini karena mereka merasa ada kecintaan terhadap Palestina, jadi mereka korbankan lelah mereka, pikiran mereka, tenaga mereka untuk membuat proyek, membuat lagu untuk Palestina yang tujuannya mengedukasi masyarakat. Luar biasa. Ini yang kita butuhkan. Karena saya selalu sampaikan kepada umat Islam di Indonesia terutama, yang membedakan antara kita dengan Zionis hari ini itu satu kata, yaitu all out, totalitas. Ini yang membedakan kita. Kenapa? Ketika kita ini membantu Palestina dengan fondasi iba dan rasa kasihan, kita tidak akan sampai menyentuh pada titik totalitas. Tidak akan timbul konsistensi di situ. Tapi ketika kita cinta kepada Palestina, ketika kita melihat Palestina dari kacamata cinta, kita akan bergerak secara total, mengerahkan semua kemampuan kita, energi kita, waktu kita. Nah, jadi ada kecintaan di situ. Itu yang dibutuhkan. Kalau dukungan Amerika, Inggris, Prancis ke Israel, mereka bukan karena cinta, karena mereka ada ambisi materi situ, ada timbal balik, ada kepentingan. Jadi mereka totalitas di situ. Jadi mereka all out, mereka serius. Namun umat Islam, ketika kita melihat kepada isu Palestina, isu Masjidil Aqsa sebagai isu yang berdasarkan atas rasa kasihan, ini yang saya katakan tidak akan sampai pada titik kecintaan dan totalitas di situ. Nah, dan yang membedakan itu totalitas. Maka dari itu saya selalu sampaikan, kenapa kita umat Islam ini angin-anginan bicara Palestina? Kenapa kita umat Islam ini, mohon maaf ya istilahnya angkat-angkat ayam gitu ya. Bicara Palestina ini hanya ketika ada momen tertentu, ketika ada tayangan-tayangan tertentu, atau ketika media-media mainstream ini mulai memberitakan Palestina, kita ikut-ikutan. Jadi semacam tren gitu ya. Bukan dari rasa perjuangan yang memang harus kita miliki. Itu masalah kita. Artinya apa? Kita kurang konsisten karena kita ini tidak memiliki motivasi yang cukup kuat. Tak termotivasi. Kenapa kita tak termotivasi? Karena kita tak teredukasi. Ini pentingnya. Edukasi ini kata kuncinya. Maka di antara cara mengedukasi masyarakat, kalau bagi teman-teman seniman ya dengan cara membuat sebuah lagu, sebuah karya untuk menanamkan kata-kata Palestina dalam hati mereka dengan jalur musik gitu ya. Nah, kalau saya bicara di sini misalnya jaringan sekolah Islam terpadu, artinya kalau di sini memang ranah pendidikan dan disinilah pabrik untuk mencetak para mujahid, para pejuang-pejuang yang memang sadar bahwa Palestina, Masjidil Aqsa adalah prioritas hari ini. Hanya penting sekali ini. Saya akan mengasumsikan bahwa sebagian besar yang hadir di sini itu adalah para pendidik ya. Karena kan jaringan sekolah Islam terpadu ini artinya melibatkan banyak manajemen. Dan mohon maaf, saya mengikuti sebuah prinsip ada dalam peribahasa dalam bahasa Arab, sadiquka laisa man saddaqaka lakinna man sadaqaka. Temanmu bukanlah mereka yang selalu mempercayaimu atau mendukung, membenarkan semua perbuatanmu. Tapi temanmu adalah mereka yang berkata jujur padamu. Nah, berdasarkan peribahasa ini saya ingin sedikit ya mencurahkan tentang bagaimana kekecewaan saya terhadap
sistem pendidikan Indonesia yang mohon maaf kalau kita masih terus bergelut dalam kubangan sistem pendidikan hari ini, sulit rasanya untuk bisa menghasilkan para pejuang-pejuang yang memiliki girah perjuangan dan jihad untuk Palestina. Ketika anak-anak kita ini lebih sering diperkenalkan dengan negara-negara Eropa, Amerika dibandingkan negara Palestina sendiri. Di sekolah kita diajarkan nama-nama negara dan kelebihannya. Australia sebagai negeri kanguru, Jepang negeri matahari terbit, Cina negeri tirai bambu. Tapi ketika bicara Palestina, sangat minim sekali pengetahuan informasi yang kita pahami tentang Palestina. Paling mentok Masjidil Aqsa, paling mentok Isra Mi'raj, itu doang. Tapi kita lupa, Palestina ini adalah sebuah simbol peradaban umat Islam. Bumi Syam ini sebuah pusat komando umat Islam di situ. Bukan Makkah Madinah ya. Memang saat itu dulu ketika Nabi Muhammad masih hidup, ketika awal-awal Nabi Muhammad SAW membangun peradaban umat Islam, beliau membangun dari Mekah Madinah karena itu tempat lahir beliau. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW selesai Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah, lalu beliau ingin ekspansi ke dunia, tujuan pertama yang diarahkan adalah Bumi Syam. Bumi Syam menjadi fokus utama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk ditaklukkan. Karena mereka paham, kita tak mungkin bisa menguasai dunia kalau Syam tidak dikuasai terlebih dahulu. Karena sudah banyak isyarat dalam Al-Quran tentang vitalnya Bumi Syam, Palestina untuk dunia. Ada fakta menarik, contohnya saya ingin sampaikan di sini. Dalam Al-Quran, ya ini kan kita bulan Ramadan, ini bulan kita ini lagi rajin-rajin baca Al-Quran ya. Coba dicek deh. Dalam Al-Quran ini teman-teman, tidak ada satu kata Palestina atau Syam. Tidak disebutkan sama sekali dalam Al-Quran. Nah, nama Syam ini bukan nama baru. Syam ini istilah yang sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW belum lahir ya. Syam sudah dikenal sebagai wilayah yang memang wilayah pusat perdagangan Timur Tengah dan dunia saat itu, Syam. Palestina juga itu nama yang sudah sangat lama, gitu kan. Tapi Allah SWT menyebutkan nama Rum, nama Romawi Allah sebutkan dalam Al-Quran, tapi nama Syam, nama Palestina tidak ada dalam Al-Quran. Nah, apakah isyarat apa ini? Maksudnya apakah tandanya Syam ini tidak penting atau tandanya Palestina ini tidak urgent untuk dibahas? Oh, tidak. Sebaliknya. Dalam sebuah tulisan Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Waisi dikatakan sepertiga Al-Quran itu bicarakan Bumi Syam. Ya. Karena kisah-kisah para nabi ini kan terjadi di Bumi Syam. Dan ketika Allah SWT ingin membahas Palestina, ya pusat Bumi Syam, Allah menggunakan narasi paling indah. Menggunakan deskripsi yang paling mulia, paling cantik. Alladzi barakna haulah. Negeri yang kami berkahi sekelilingnya. Dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah berfirman ya. Kita semua pernah dengar ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di satu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, negeri yang kami berkahi sekelilingnya. Enggak cuma sekali. Dalam surat Al-A'raf 137 juga Allah berfirman, alladzi barakna fiha, negeri kami berkahi. Kemudian dalam surat Al-Anbiya 2 kali, ayat 71, ayat 61. Maka dalam surat Al-Anbiya lebih hebat lagi. Allah berfirman, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut alaihi wassalam ke sebuah negeri yang kami berkahi di dalamnya untuk seluruh alam semesta. Nah, jadi ternyata keberkahan Palestina ini dampaknya itu kepada alam semesta. Luar biasa sekali. Artinya apa? 5 kali Allah sebutkan Palestina dengan deskripsi negeri yang kami berkahi. Itu isyarat seolah Allah Ta'ala ingin menyampaikan pada umatnya, wahai hamba-hambaku, wahai manusia, wahai orang beriman, keberkahan kalian ini sangat tergantung pada kondisi Palestina. Pusat keberkahan dunia itu ada di Palestina.
Kenapa hari ini dunia hancur lebur, dunia porak-poranda, fitnah merajalela? Kenapa? Karena hari ini keberkahan kalian sedang tersumbat oleh penjajahan di Palestina. Bahkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Idza fasada ahlu syami fala khaira fikum." Kata Nabi SAW, apabila penduduk Syam ini rusak, maka tidak ada kebaikan pada diri kalian, wahai umat Islam. Bayangkan, Al-Quran sudah menyebutkan dengan secara jelas 5 kali Allah sebutkan Palestina dengan negeri yang diberkahi. Nabi Muhammad juga menguatkan dalam hadisnya bahwa kerusakan umat Islam ini sangat tergantung pada kondisi Ahlus Syam. Artinya apa? Nah, artinya ketika kita melihat bencana yang terjadi di Palestina, ini adalah sesuatu yang sangat berkaitan dengan kita umat Islam. Dan saya ingin tegaskan di sini, kesalahan fatal umat Islam hari ini, terutama Indonesia, ketika melihat bumi Palestina, kita masih menganggap bahwa kita ini adalah hanya orang-orang yang membantu aja, peduli aja. Pada dasarnya ini adalah masalah orang Palestina. Itu kekeliruan kita. Aduh, ada yang nelfon lagi, sebentar ya. Ya, jadi itu. Kita jangan kita bersikap seperti orang Eropa. Kalau orang Eropa dan Muslim, kita lihat mereka turun juta-juta orang ke jalan-jalan meneriakan save Palestine gitu ya, save Palestine, stop genosida. Itu kan karena mereka merasa terlibat. Mereka turun karena kasihan, karena iba, karena tersentuh rasa kemanusiaannya, dan itu wajar. Tapi kita sebagai umat Muslim nggak pantas kalau kita hanya tersentuh hanya dari sisi kemanusiaan doang. Tidak. Tapi kita sebagai umat Islam harus sadar bahwa hari ini kita adalah korban langsung dari penjajahan Israel dan Amerika di Palestina. Karena ketika Amerika ini menanamkan Israel di bumi Syam, tujuannya merusak bumi Syam, merusak ahlus Syam, merusak warga Syam. Artinya apa? Artinya kan kita sudah lihat hadis tadi, dengar hadis tadi, apabila penduduk bumi Syam ini rusak, maka rusak pula umat Islam sedunia. Nah, jadi mindset kita diubah mulai sekarang. Bukan kita sekedar peduli atau solidaritas, bukan. Kita ini terlibat langsung dalam konflik ini. Kita umat Islam ini adalah korban langsung dalam penjajahan Israel Amerika di Palestina. Karena yang rusak kita, anak-anak kita, generasi kita. Dan selama Palestina ini tidak dibebaskan, utopia, hanya sekedar mimpi kita ini ingin menjadi umat yang kembali jaya. Enggak bisa. Jangan berpikir bahwa kita harus jaya dulu untuk bebaskan Palestina. Enggak akan bisa. Kebalikan. Kalau kita mau berjaya, kalau kita mau mengembalikan dignity kita, pride kita, ya, kemuliaan kita perjuangkan bersama-sama Palestina itu. Nah, ini mindset yang harus ditanamkan kepada generasi kita. Ya, tapi kan ya hal-hal seperti ini jarang dipahami oleh anak-anak kita, anak-anak didik kita. Palestina ini seolah menjadi sesuatu pembahasan yang sangat tabu, bukan tabu, artinya sangat dangkal kalau kita bahas ya kepada anak kita. Kita ini para guru, saya ingin ingatkan juga. Ketika kita misalnya menceritakan kisah para nabi kepada anak-anak kita, kenapa sih kita hanya berhenti pada penyebutan nama dan mukjizat para nabi? Nabi Musa, mukjizatnya tongkat yang berubah jadi ular lalu membelah lautan. Nabi Sulaiman bicara dengan hewan. Nabi Yusuf paling ganteng ya dan takwil mimpi. Kenapa tidak kita lengkapi sekalian kepada anak-anak didik kita bahwa wahai nak, Nabi Ibrahim ini orang Palestina. Punya anak Nabi Ishak, Nabi Yakub, dua-duanya orang Palestina. Nabi Ishak punya anak Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak dan Nabi Ismail orang Palestina. Nabi Ismail ditanam di Mekah untuk membangun peradaban dengan ibunya, Bunda Hajar. Nabi Ishak standby di Palestina, beranak pinak, punya anak Nabi Yakub orang Palestina. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf orang Palestina. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Syuaib, Nabi Musa. Jadi 19
dari 25 Nabi Rasul yang kita kenal dalam Al-Quran itu orang Palestina. Nah, kenapa ini luput dari pendidikan kita? Dengan demikian, kita akan bisa menanamkan lebih dalam pemahaman tentang Palestina kepada anak-anak kita. Ketika kita membicarakan tentang Nabi Saleh, otomatis kita juga mengingatkan kepada mereka bahwa ini orang Palestina loh. Nah, ketika kita masuk pembahasan Nabi eh, Nabi Sulaiman, ya, dengan berbagai kisah yang menarik, ya, dramanya, kemudian juga kebijaksanaannya dalam memutuskan perkara, kemudian juga kebaikan hatinya ketika tidak ingin menginjak semut. Ini kan menarik sekali dan kita ikat juga dengan Palestina. Dengan demikian, anak-anak kita ini akan tumbuh kembang dengan sebuah mindset baru. Setelah kita perkenalkan edukasi tentang bagaimana Palestina ini adalah sebuah tanah yang benar-benar sangat vital, strategis, dan milik kita semua umat Islam. Nah, langkah selanjutnya adalah apa? Kita setting, kita install di otak mereka bahwa hari ini tanah para nabi sedang dijajah, sedang disandra, sedang dinodai, dan kita memiliki misi yang tidak boleh kita nomor duakan. Lalu kita ikat semua impian anak-anak kita ini dengan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Anak-anak kita ini kan memiliki background dan memiliki minat bakat berbeda-beda. Tidak masalah. Nah, tapi yang penting, apapun minat bakat mereka, apapun impian mereka, cita-cita mereka, kita ikat dengan perjuangan Palestina. Nah, kau mau jadi apa, nak? Aku mau jadi seorang dokter. Bagus, nak. Jadilah dokter yang paling sukses, yang paling pintar untuk suatu hari kamu bisa berbuat, ya, kamu bisa mengobati para pejuang-pejuang di Palestina. Wah, itu keren banget itu. Nah, kamu jadi apa, nak? Aku mau jadi pengacara, Pak. Bagus, nak. Jadilah pengacara yang paling sukses agar bisa mengadvokasi Palestina mendapat kemerdekaannya. Dan permasalahan terbesar kita hari ini, anak-anak muda yang jauh dari masjid, yang jauh dari kajian-kajian Keislaman, yang jauh dari forum-forum Keislaman, ya, artinya memang lebih banyak menghabiskan waktu di jalan-jalan. Itu apa? Permasalahan utama mereka itu kenapa sih? Karena mereka itu hidup tanpa visi misi. Atau paling tidak visi misi mereka hanya sebatas dunia materi, asal menjadi orang kaya. Ketika mereka sudah jadi orang kaya, berhenti. Visinya sudah. Tidak ada lagi tujuan, akhirnya ya ntar ambisinya dialihkan ke sesuatu yang negatif. Gitu. Tapi ketika anak-anak muda ini kita tanamkan sejak dini bahwa kita punya misi pembebasan Baitul Maqdis, maka sampai kapanpun, kalau mereka sudah punya jiwa dan girah untuk memperjuangkan Baitul Maqdis, mereka tidak akan pernah redup sampai Palestina merdeka. Dan ketika Palestina merdeka, bukan berarti mereka akan redup. Mereka akan mendapatkan sebuah kepuasan dan upgrade keimanan dan ketakwaan. Masya Allah. Dan ini yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita semua ini punya misi, punya visi yang sama, yang satu. Dan di tengah perpecahan umat hari ini, isu Palestina selalu berhasil menjadi isu yang menyatukan kita. Kita ini banyak sekali, ya, berbeda-beda pilihan, akhirnya bermusuhan. Dan luar biasa ketika kita bicara Palestina, Masya Allah. Kita saksikan, ya, kita lakukan aksi bela Palestina di mana-mana, di Jakarta, di Monas. Yang hadir tuh semua dari kalangan semua ormas, Muhammadiyah, NU, Salafi, kemudian Jamaah Tabligh, ngumpul semua. Bahkan seniman juga ngumpul, politisi, presiden ikut hadir ketika bicara Palestina. Luar biasa ini. Itulah fitrah Palestina sebagai isu yang menyatukan kita. Ya, maka dari itu, kalau kita selama ini meneriakan free Palestine, bebaskan Palestina, selamatkan Masjidil Aqsa, pada hakikatnya kitalah yang sedang diselamatkan oleh Masjidil Aqsa. Ketika kita memiliki ambisi untuk memperjuangkan Palestina, Masjidil Aqsa, maka sebetulnya kita yang sedang diperjuangkan oleh Masjidil Aqsa. Kita sedang diselamatkan oleh Masjidil Aqsa dari apa? Dari visi misi yang remeh-temeh. Dari potensi perpecahan yang lebih masif. Kita diselamatkan. Maka penting sekali kita edukasi Palestina ini, ya. Terutama untuk para ulama ini. Aduh, ya Allah. Mungkin
Ini kan lagi viral juga nih, ada seorang Gus yang aku baru pulang dari Masjidil Haram, baru pulang dari Masjidil Aqsa, ya, baru 3 hari di sana gitu. Mungkin nggak tahu, biasanya itu maksimal 3 hari ya. Ada kali cuma sehari, biasanya cuma sehari atau 2 hari itu. Baru 2 hari di Palestina, Masjidil Aqsa, pulang ke Indonesia, cuap-cuap di depan jamaahnya, dia bilang, Palestina ini nggak ada masalah kok. Saya ke Masjidil Aqsa aman-aman saja, tentram-tentram saja. Tidak ada puing-puing bangunan hancur, tidak ada reruntuhan. Aduh, saya bilang, kasihan sekali. Terlalu cepat dia menyimpulkan. Ya, kalau dia orang yang terkenal, jamaahnya banyak, ini menurunkan kredibilitas dia. Artinya apa? Jelas sekali statement ini menunjukkan ketidakfahaman dia tentang Palestina. Kalau kita mau melihat reruntuhan kehancuran, jangan ke Masjidil Aqsa-nya dong. Jangan ke tepi barat, di Gaza. Ya, berarti orang ini nggak paham. Nggak memahami edukasi yang paling standar, yang paling dasar. Bahwa Gaza ini terpisah dengan Masjidil Aqsa. Saya tinggal di Gaza 12 tahun. Nggak pernah bisa ke Masjidil Aqsa. Padahal jarak kita cuma 75 km jaraknya. Tapi kita nggak bisa. Nah, maka dari itu, kenapa bisa keluar? Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa bisa keluar bisa bisa keluar statement yang nyeleneh ini? Karena tidak lain dan tidak bukan karena ini minim edukasi, ya. Jadi bayangkan kalau sekelas Gus aja tidak paham tentang informasi dasar yang paling dasar tentang Palestina, apa bagaimana dengan jamaahnya? Maka PR kita semua untuk ya menjadi mercusuar, yang menjadi lentera untuk sesama kita. Maka saya sangat apresiasi adanya kajian seperti ini. Penting banget saya ini, ya teman-teman. Saya ini kan semenjak dari Gaza, pulang dari Gaza, saya sudah ngisi kajian di ratusan masjid lah. Sudah menjelajahi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, semua sudah saya jamah. Tinggal Aceh doang yang belum terjamah itu. Bahkan saya sudah ke Makassar juga. Besok saya mau ke Lampung lagi dan selanjutnya saya ke Ambon. Saya selalu wanti-wanti tim saya, tim INH, ya. Kalau bikin spanduk saya bilang awas, pokoknya spanduk kajian kita jangan ada embel-embel siapkan infak terbaik, siapkan donasi terbaik. Enggak. Bukan berarti saya tidak terima donasi ya. Saya tetap akan donasi. Tapi saya tidak mau kajian-kajian saya ini itu menggiring masyarakat seolah ini hanya kajian untuk ngumpulin donasi lalu pulang ke rumah mereka merasa gugur kewajiban mereka. Ini keliru. Saya selalu katakan kajian-kajian saya adalah kajian edukasi. Maka kalau saya itu ngisi biasanya 3 jam. Kalau saya ngisi kajian itu 2 jam atau 1,5 jam materi, terus 1,5 jam lagi itu tanya jawab. Nah, misalnya donasi atau jihad dengan harta 10 menit. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini ya bukan datang untuk memberikan donasi, tapi mereka membutuhkan edukasi. Dan saya itu kuliah di Gaza, S1-nya syariah, setelahnya saya lanjut lagi kuliah, tapi bukan S2, saya kuliah diploma, jurusannya unik, namanya Syu'un Israeli, ya, jurusan keisraelan. Saya belajar di kampus di markas Nafhah, namanya pusat studi Nafhah. Itu saya mempelajari Israel dari semua sisinya, sejarah, politik, budaya, sosial, militer, ekonomi, finansial, sampai bahasa Ibrani saya pelajari itu. Kenapa? Karena saya ingin suatu hari nanti saya bisa berguna bermanfaat untuk masyarakat dan menjadi sumber untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan kalau teman-teman ada yang pernah ikut kajian saya di sesi pertanyaan saya selalu katakan kepada para audien, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau bertanya sama saya, tolong siapkan pertanyaan paling radikal yang jawabannya nggak ada di internet. Seperti itu. Nah, maka dari itu, ini ada waktu sebentar lagi sampai jam 5, masih ada sekitar 8 menit. Saya bulatkan jadi 15 menit lah. Teman-teman, bagi ada yang mau bertanya, silakan saya berikan kesempatan. Mungkin tiga penanya aja. Dan seperti biasa, tolong siapkan pertanyaan paling radikal. Ya, jangan pertanyaan yang jawabannya ada di internet bertatap muka meskipun secara online. Demikian saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Masya Allah, tabarakallah, dan mudah-mudahan senantiasa Ustadz Husain dalam kondisi sehat ya. Rupanya Ustadz Husain ini juga sedang berjuang untuk tetap sehat supaya bisa tetap menginspirasi dan mengedukasi terkait dengan Palestina. Baik, Bapak dan Ibu sekalian serta Ustadz dan Ustadzah semuanya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Husain tadi terkait dengan bagaimana dan seperti apa kondisinya di Palestina, dan kita tadi juga menyimak bagaimana langkah-langkah kita. Dan tadi sebelum pertanyaan kita gulirkan kepada Bapak Ibu sekalian, kata kunci dari Ustadz Husain tadi adalah sampaikan pertanyaan yang radikal begitu ya, yang tidak dijawab oleh Google, yang langsung dijawab oleh Ustadz Husain seperti itu. Dan tentunya pada sore hari ini telah resen Ustadz Abdul Ghaffar. Ustadz Abdul Ghaffar, monitor sudah tersambungkah? Mungkin admin bisa membantu untuk menyalakan. Iya, Ustaz. Oke, silakan Ustaz. Iya, Ustaz. Suara saya masuk, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Monggo Ustaz Ghaffar. Waalaikumsalam, Ustaz Husain. Masya Allah. Ini Waalaikumsalam saya, warahmatullahi subhanallah, ini baru pertama kali saya, mohon maaf Ustaz, ini kamera saya nggak bisa nampilkan wajah saya, padahal saya dari tadi sudah nongolin di sini. Gini Ustaz, yang mau saya tanyakan Ustaz, mohon maaf mungkin kalau tidak sesuai dengan apa keinginan yang ditanyakan. Tapi yang saya ingin tanyakan Ustaz, tadi kan sempat awal-awal mengatakan bahwasanya ini mujahid-mujahid gitu. Ustadz, apa sih Ustadz yang bisa kita kerjakan? Kalau tadi Ustadz Husin kan ada di sana, bisa, mohon maaf, bisa memberikan kontribusi yang besar bagi penduduk Gaza misalkan, misalnya gitu. Atau saya ngelihat YouTube jenengan itu bisa berjalan-jalan kemana-mana, dalam artian itu memberikan kontribusi langsung, dalam artian sumbangan dari Indonesia bisa nyampe ke sana langsung. Ustadz, untuk kami siapkan generasi-generasi berikutnya ini apa Ustadz yang bisa untuk memberikan kontribusi ke Gaza? Baik. Berikutnya lagi itu terkait dengan Ustadz, mohon bisa diceritakan kegiatan yang ekstrim Ustadz yang di sana, dalam artian kan kalau kembali ke Indonesia kemarin kan setelah ketika hujan peluru, hujan bom yang jenengan alami, itu baru bisa kembali ke Indonesia. Yang melihat jenengan bolak-balik mondar-mandir dari rumah sampai ke perbatasan Mesir itu bolak-balik, ternyata nggak dibuka. Mohon bisa diceritakan yang Ustadz, yang bisa memberikan inspirasi pada kami. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husain, langsung dijawab ataukah langsung ke penanya yang kedua? Saya jawab dulu deh ya sebentar ya. Siap. Jadi begini, apa kegiatan ekstrim saya di sana dan apa sumbangsi kita untuk Palestina agar bisa berdampak langsung? Sebetulnya apa sih artinya berdampak langsung itu? Badan saya di sana itu bukan berarti itu lebih mulia daripada antum di Indonesia. Enggak. Ada yang bertanya gini ke saya misalnya, Ustadz, antum sudah di Gaza, kenapa antum enggak angkat senjata, jihad gitu ya? Tembak-tembakan dengan di Yahudi. Saya selalu katakan, saya bukannya nggak mau ya. Kalau saya daftar pun nggak diterima saya ini. Ada spesifikasinya, ada persyaratannya, gitu ya. Ada beberapa regulasi yang tidak bisa saya lewati itu, gitu kan. Kalaupun saya diterima misalnya, tetap teman-teman saya nggak akan setuju. Teman-teman saya bagi mereka, kalau saya ikut perang, itu berapa orang yang bisa saya bunuh? 1 orang, 2 orang, 3 orang Yahudi, terus saya mati, selesai perjuangan. Tapi teman-teman saya itu sangat mendukung saya sebagai seorang jurnalis. Udah, kamu jurnalis aja. Kenapa? Karena kami ini nggak bisa bahasa Indonesia, jadi kamu yang menjadi suara-suara kami di sana. Dengan jurnalistik kamu, dengan kamu sebagai wartawan, kamu bisa menyentuh jutaan hati, jutaan jiwa yang tidak bisa kami sentuh. Kamu bisa membuka jutaan mata yang tidak bisa kami buka. Nah, jadi kami juga berjuang, saya berjuang dengan cara saya, dan itu yang lebih strategis untuk kita lakukan. Ya, kalau saya maksain diri,
untuk angkat senjata, ya malah ntar manfaatnya tidak sebanyak ketika saya pulang ke Gaza sekarang, saya pulang ke Indonesia maksud saya ya. Nah, jadi eh, teman-teman juga sama. Saya banyak sekali di DM oleh teman-teman nih, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat YouTube. Ustadz, kami sudah muak dengan penjajahan. Kami mendidih darah kami ingin jihad di sana, Ustadz. Tolong sampaikan pada kami caranya untuk ke Gaza, bawa kami ke Gaza. Itu banyak yang gitu ke saya. Saya tanya, saya ingin kan, Mas, saya bisa bahasa Arab nggak? Nggak bisa, Ustadz. Waduh. Lah, terus nanti kalau sudah ke Gaza, mau mendengar instruksi dari Abu Ubaidah pakai bahasa apa? Bahasa Sunda, bahasa Jawa. Nggak paham Abu Ubaidah bahasa Sunda, bahasa Jawa, gitu loh. Artinya teman-teman, ke keinginan kita, semangat kita, kemarahan kita harus diimbangi dengan keseriusan kita dalam mempersiapkan diri kita. Ini yang terpenting. Mental kita, skill bahasa kita, fisik kita, ya dijaga. Ya, kalau emang kita benar-benar cinta dengan Palestina dan ingin berjuang untuk mereka, kita harus siap 24 jam dong. Kalau suatu waktu Allah buka jalan dan kita bisa ke sana, fisik kita sudah dalam kondisi yang bugar, kita punya ilmu bela diri, kita punya kemampuan berkuda, kemampuan memanah, kita, ya itu bukti keseriusan terus itu. Terutama anak muda, keseriusan kalian untuk Palestina ini bukan tidak diukur dari seberapa sering kalian ikut demo. Enggak, itu keseriusan yang sifatnya ini temporary itu. Tapi keseriusan kalian bicara memperjuangkan Masjidil Aqsa itu bisa diukur dengan sejauh mana kalian ini memperjuangkan masjid di sekitar kalian. Nah, itu dulu tuh. Ya. Jadi mohon maaf ya, bagi saya ini omong kosong kalau anak-anak muda sampai menangis-nangis ingin berjuang di Palestina, ingin membebaskan Masjidil Aqsa, tapi masjid sekitar dia sepi. Sholat subuhnya masih di rumah. Nah, ini mah hanya emosional sesaat itu. Maka penting sekali untuk juga kita mengedukasi yang lain. Ayo, kalau memang kita ingin jadi pembebas Masjidil Aqsa, kita bebaskan dulu masjid kita. Dari apa? Dari kesepian, dari kekosongan, gitu kan? Dari ketidakaktifan. Maka saya pernah mendengar tuh salah satu hikmah. Kenapa? Dalam surat Al-Isra Allah sebutkan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah ikat dari masjid ke masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Maksudnya apa? Bahwa para pembebas Masjidil Aqsa ini adalah orang-orang yang berasal dari rahim masjid-masjid di sekitarnya. Jelas ya? Jadi ini juga jangan antum anggap ini tidak berdampak langsung. Ini berdampak langsung loh. Kita mengajak yang lain untuk donasi, untuk jihad harta. Ini juga berdampak langsung. Jangan kita meremehkan masalah ini. Kita mengedukasi yang lain, membuka wawasan yang lain. Itu juga berdampak langsung. Ya langsung ini bukan artinya bersentuhan secara langsung, face to face, itu enggak, bukan seperti itu definisi langsung itu. Apa yang bisa mereka rasakan itu juga dampak langsung. Contoh ya. Saat ini saya sudah mengirimkan 15 miliar kurang lebih ya ke Gaza. Dan sampai hari ini tim saya di Gaza, lembaga kami konsisten. Setiap hari kami mendistribusikan 50.000 liter air bersih. Dan tadi saya telepon lagi teman saya di Gaza, tim saya dibilang hari ini kita sedang menyembelih beberapa ekor kambing untuk kita buat 1.000 paket futur di Gaza. Nanti kalau mau lihat proses distribusinya, ntar lihat di YouTube ya, namanya INH for Humanity, atau di YouTube saya Muhammad Hussein Gaza. Di situ saya selalu posting di antara konten-konten saya itu saya posting proses distribusi bantuan yang sedang berlangsung. Nah, jadi memang yang sedang bergerak di sana itu tim saya, yang sedang mendistribusikan turun langsung tim saya. Tapi bagaimana mereka bisa memberikan makanan itu adalah bantuan dari Indonesia yang selama ini mendonasikan hartanya. Artinya apa? Ini berdampak langsung ini. Ya tidak ada jeda beberapa hari, beberapa bulan. Pokoknya prinsip saya, dana yang sampai ke saya itu saya usahakan untuk langsung sampai ke Gaza, meskipun caranya itu nggak gampang ya, kita memasukkan uang ke sana itu dan memasukkan barang-barang sana itu rumit. Tapi karena saya 12 tahun dan saya punya cara jalan tikus yang tidak dimiliki orang lain gitu kan. Nah, jadi dengan cara itulah akhirnya saya bisa mendistribusikan bantuan ke sana. Nah, tapi tetap ya ada dua paling tidak nih
poinnya. Ya. Persiapan kita, Pak, satu persiapan, satu lagi pergerakan. Pergerakan tadi itu diantaranya edukasi. Kita bergerak, edukasi, share konten-konten itu kita pergerakan. Kemudian juga kirim donasi, itu juga pergerakan. Ajak yang lain itu pergerakan. Ini penting sekali. Unsur kedua persiapan. Sambil kita menggerakkan orang, membuka cakrawala mereka. Kita juga persiapkan diri kita dengan apa? Dengan menjadi ya muslim yang lebih baik, mengupgrade kualitas kita, skill kita, bahasa kita, fisik kita, sebagai bentuk keseriusan kita untuk menjadi generasi mujahidin, generasi pejuang pembebas Baitul Maqdis. Masya Allah. Masya Allah. Jadi salah satu kata kunci dari Ustaz Husain tadi adalah persiapan dan pergerakan. Baik, untuk penanya yang kedua, kalau tadi dari bapak-bapak, sekarang dari ibu-ibu, perwakilan dari ibu-ibu, ada Ustazah Maya. Ustazah Maya sudah bisa mengaktifkan Putus-putus. mic Nge-freeze ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai merinding ini Ustadz. Bismillah. Untuk suara saya jelas Ustadz? Ya, terdengar jelas Ustazah. Alhamdulillah. Oke. Ini kan tadi saya menyimak tentang pergerakan langsung ataupun donasi secara langsung. Saat ini kan yang paling marak itu kan penggunaan sosial media yaitu TikTok. Apalagi mungkin saya sering melihat TikTok live dan banyak sekali caption atau mereka itu dari Palestina dan Gaza. Dan di situ apakah tepat kita itu memberikan apa? Di situ kan memberikan sebuah gift dengan memberikan apa? Koin dengan bentuk gambar-gambar dan stiker yang mempunyai nilai. Nah, kira-kira dengan berdonasi seperti itu apakah tepat dan apakah mereka yang di sana itu bisa mengolahnya gitu Ustadz. Jadi karena kan banyak yang TikTok live seperti itu, jadi kita itu memberikan gift sebagai bentuk donasi seperti itu. Atau mungkin yang sekarang kan malah banyak yang tidak membutuhkan bahkan bisa mendapatkan gift seperti itu Ustadz. Mohon maaf, mungkin itu saja pertanyaan saya karena saya sering lihat live di TikTok live itu malam hari gitu. Syukron, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pertanyaan dari Bu Maya. Tafadhol Ustaz, langsung dijawab. Suaranya belum masuk, Ustaz? Halo, suara saya masuk ya? Ya, sudah. Tes, tes. Ya, sudah masuk, Ustaz. Halo? Ya. Ya, sudah masuk. Ya. Baik, jadi sebetulnya konsep konsep gift di TikTok ini memang ada ini juga ya, ada apa? Perdebatan ya gitu loh. Sebagian menganggapnya ini ya kalau untuk mereka yang memang tidak berkarya gitu kan, sekedar joget-joget terus meminta gift gitu. Ya kan ada yang menganggap ini mengemis elektronik gitu ya, pengemis elektronik. Sebetulnya di Gaza pun sudah ada penyuluhan dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini di Palestina ini mereka memerangi hal seperti ini. Jadi individu-individu yang memang meminta-minta bantuan lewat internet ya, lewat Instagram, nge-DM semua orang di DM. Ya.
eh, jadi ada timbul simpati. Ini sebuah perilaku yang tidak didukung oleh pemerintah Palestina sendiri karena ini merusak citra Palestina, orang Palestina pertama, kedua, bantuan-bantuan yang masuk melalui personal seperti ini itu tidak bisa diaudit, tidak bisa diverifikasi kemana arahnya. Jangan sampai ya bantuan kita yang harusnya bisa untuk dikonsumsi oleh 1.000 orang tapi hanya dimonopoli 1 orang, dan ya meskipun mereka orang Palestina tetap setan mah ada di mana-mana kan, orang jahat juga ada di mana-mana, maling ada di mana-mana gitu loh. Jangan cuma karena kita memegang satu prinsip orang Palestina orang baik semua, nggak ada yang sempurna. Ya itu banyak banyak disalahgunakan. Maka saya di antara materi saya di berbagai forum itu saya katakan kalau kita mau bantu Palestina sebaiknya cari jalur aman saja, jalur yang memang bisa kita audit, bisa kita pantau, transparansi gitu ya. Dan kalau kita memberikan membantu warga Palestina individu, itu sebetulnya kita juga telah sama secara tidak langsung kita sedang mengasah mental-mental pengemis mereka gitu. Kalau memang mereka minta, sampaikan saja, arahkan saja, atau minta datanya. Ya, datanya yang diminta, kan suka ada gitu ya, ada yang DM misalnya kan, diminta datanya, kamu rumah di mana, alamat di mana, nomor HP-nya berapa, antar kirim ke kalau dalam hal ini saya lembaga kami, lembaga INH, ntar dikirim, ini ada yang minta bantuan, ini alamatnya, namanya, datanya, ntar tim kami di Gaza yang bergerak untuk bisa memantau. Karena ada sebuah fenomena unik, bukan cuma di Indonesia kan, di Indonesia kan ada ya pengemis-pengemis yang totalnya punya rumah mewah gitu ya. Itu di sana juga ada gitu loh. Jadi kenapa? Itu awal mula kan karena mereka itu merasa sudah nyaman dibantu, dengan hanya meminta lalu mereka dibantu, dengan hanya DM lalu mereka dibantu, tidak ada usaha apa-apa gitu ya. Ntar jadi oh ini enak banget ini mah udah, akhirnya sampai mereka sudah terkumpul berapa puluh ribu dolar pun mereka nggak akan mau beralih, mereka akan sudah terbentuk itu mental-mental peminta-mintanya. Itu ngeri sekali teman-teman. Maka kalau kami lembaga INH, lembaga yang saya dirikan ini, kami ini fokusnya kalau kondisi normal ya, bukan kondisi perang ya. Kalau kondisi normal ini kami fokusnya itu proyek-proyek empowerment, proyek pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi kami nggak ngasih ikannya, tapi kami ngasih pancingannya. Yuk, kamu bisa apa? Ntar kita bantu modal. Itu kalau saya dikasih gitu. Kamu mau kuliah, nanti kita biayai kuliah. Kamu perlunya apa? Mau kamu bisa jahit, perlu mesin jahit, ntar kita sediain mesin jahit. Ini cara kita untuk juga ya menjaga istilahnya kehormatan mereka juga gitu loh. Dan sebetulnya banyak di Gaza seperti itu. Banyak di Gaza tuh mereka tuh nggak nyaman hanya menjadi penerima, mereka tuh mau itu dikasih modal seperti itu. Nah, maka pesan buat teman-teman, kalau memang antum punya harta yang ingin dibagi, ya silahkan, silahkan arahkan saja ke saya dan bisa transparansinya bisa dicek ya dalam proses distribusinya. Nah, seperti itu. Ya, silakan lanjut selanjutnya. Baik, pertanyaan yang terakhir ini kita ambil dari yang eh, di chat Ustaz. Jadi ada pertanyaan dari Ustadz Adika Novia. Assalamualaikum, mohon izin Ustadz bertanya, bisa diceritakan sedikit Ustadz, bagaimana proses penyaluran bantuan itu pasti ke rakyat Palestina? Mohon maaf Ustadz, karena ketidaktahuan kami, takut mungkin salah menyalurkan. Dan satu lagi, Ya, bagaimana mengimbangi kecintaan kepada negara kita sendiri Ustadz, Indonesia ini, jika sedikit-sedikit narasi cita-cita generasi kita dihubungkan untuk Palestina. Demikian Ustaz, pertanyaan dari teman-teman yang di chat. ya. Yang pertama tentang distribusi ya. Jadi kalau saya pribadi ini tidak kirimkan distribusi melalui kontainer-kontainer dari Mesir. Kenapa? Karena ini ada belasan ribu kontainer logistik yang ngantri nggak bisa masuk ke Gaza. Beberapa waktu yang lalu juga bahkan sekelas ya,
Itu mereka ngeluh juga kita, aduh nih bantuan kita sudah puluhan, kita kirim ada yang masih benar-benar tadi kami menggunakan sistem apa ya? Jual beli. Jual beli artinya apa? Kami kirim tunainya ke Gaza, nanti di Gaza ini tim kami ngeborong bantuan-bantuan yang masuk. Bukan gini. Jadi bantuan yang masuk ini teman-teman, per hari itu membutuhkan Gaza ini membutuhkan 2.000 kontainer logistik per hari minimal ya untuk memenuhi kebutuhan minimum warga Gaza. Namun karena kebijakan Israel dan Mesir ini yang sama-sama mereka berteman itu, yang masuk di Gaza ini hanya 300 kontainer karena cuma 200. Itu pun nggak semuanya dibagikan gratis. Enggak. Contoh nih, 300 kontainer masuk. 200 itu dibagikan gratis yang jauh dari apa jumlah yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan 2.000. Dari 300 kontainer 200 dibagikan gratis, 100-nya diperjualbelikan, dikomersilkan. Itu yang akhirnya kami borong. Contoh nih, misalnya tepung gandum. Satu karung tepung gandum dalam kondisi normal itu di Gaza kalau dirupiahkan harganya 200.000 rupiah. Ya, dalam kondisi normal. Tapi hari ini satu karung tepung gandum itu harganya bisa mencapai 4 juta rupiah. Bayangkan coba. Dari mana orang-orang Gaza itu yang sudah 6 bulan dibombardir mereka bisa beli harga itu? Maka saya kirim miliaran rupiah ke tim saya borong semua bantuan-bantuan ini kepada warga Gaza. Nah itu salah satu dari berbagai cara kita untuk distribusi di sana. Ada cara-cara lain teman-teman, nggak bisa jelaskan di sini ya. Terlalu paling panjang nanti pembahasannya. Kedua, tentang bagaimana mengimbangi kecintaan anak untuk Indonesia kalau sedikit-sedikit narasinya dikaitkan dengan Palestina. Ini bukan sesuatu kasus terpisah, enggak gitu. Gini, seperti ada orang yang menuduh ngapain sih jauh-jauh bantu Palestina, orang di Indonesia juga masih membutuhkan gitu. Ada yang suka gitu ya. Untuk menjawabnya seperti ini. Orang yang jauh-jauh yang bantu jauh-jauh Palestina, yang jauh-jauh dibantu, apalagi yang dekat, itu pasti dibantu. Nah, jadi ketika seorang anak punya cita-cita menjadi insinyur, jangankan untuk Palestina, ntar negara yang pertama yang paling akan merasakan manfaatnya itu Indonesia, gitu loh. Pasti itu. Begitu juga semua. Dan juga kita jangan mau dipisah-pisah seolah kepentingan Indonesia lebih utama dibandingkan kepentingan Palestina. Enggak gitu. Gitu loh. Tapi kita lihat mana yang lebih membutuhkan, itu yang kita bantu. Dan sekali lagi, sumber keberkahan Indonesia pun itu sebenarnya Palestina. Bukan hanya Indonesia, Malaysia, Brunei. Saya sudah sampaikan tadi di awal. Sumber keberkahan dunia itu Palestina. Kalau kita mau mengembalikan stabilitas keamanan dunia, kita mau mengembalikan kesejahteraan dunia, baik itu Indonesia, Cina, India, ya kita fokus Palestina, otomatis itu keberkahannya akan menyebar. Nah itulah kaitan dengan antara Indonesia dengan Palestina, gitu ya. Tapi bukan berarti kita fokus Palestina lalu kita meninggalkan Indonesia, enggak. Gitu. Ini kita satu gerbong sebetulnya, kita satu trayek gitu. Ini satu trayek. Kita memperjuangkan Palestina, otomatis ya Indonesia pun pasti akan terkena keberkahannya, gitu ya. Saya kasih contoh deh, saya kasih contoh kecil. Saya beberapa waktu lalu diminta mengisi kajian di sekolah namanya Insan Tama. Di situ ada satu wali murid, dia itu adalah donatur tetapnya INH. Kalau dia itu kirim donasi, dia sendiri perorangan ya 300 juta, kadang 200 juta. Kemarin dia ngumpulin nyerahin 110 juta per orang sendiri. Dia cerita ke saya, dia bilang gini, Ustadz, saya ini memulai bisnis saya dari nol sekali. Ya artinya banyak suka dukanya, kerugian berkali-kali gitu kan, banyak. Nah, titik keberkahan hidup dia itu ketika dia totalitas untuk Palestina. Dia cerita ke saya ini sama istri saya sudah
azam. Kalau ada keuntungan itu saya sisihkan ya porsi besar untuk Palestina. Itu Masya Allah Ustadz dia bilang. Keberkahannya sangat terasa. Lan- Kerjaan saya jadi lancar. Saya dipertemukan oleh orang-orang baik. Gitu kan. Dan terus berkembang. Bahkan dia bilang di satu titik saya dan istri sepakat kita akan kosongkan saldo. Kita nolkan harta kita. Dia bilang gitu. Jadi semua harta dia kosongkan, dia kirim ke Palestina. Dia mau lihat ya berapa lama uang itu kembali. Hitungan berapa? Hitungan minggu dia bilang ya. Hitungan hari, hitungan minggu itu saldo dia tuh lebih penuh dari sebelumnya. Jadi keberkahan Palestina ini sesuatu yang pasti ke saya. Maka kalau kita bantu Palestina, ya totalitas dan ikhlas. Pasti Allah tidak akan sia-siakan kita. Kita akan mendapatkan keberkahan tidak hanya dalam level rumah tangga, tapi dalam level masyarakat kita juga, dalam level negara kita juga. Kita lihat negara yang ikut memuliakan Palestina, itu pasti Allah angkat derajatnya. Kalau sekarang ini kan dalam kasus ini kan Qatar ya. Qatar ini Masya Allah. Lihat Qatar bagaimana pesatnya perkembangan Qatar itu. Ya, wah medianya, kemudian juga hegemoninya di antara negara-negara Timur Tengah lain. Kenapa? Karena Qatar ini selama ini dikenal sebagai negara yang konsisten membantu Palestina. Ya, Qatar ini. Dan bukan hanya Palestina ya, para ulama juga kan di Qatar tuh kalau ini ya. Apa mencari suakanya. Yusuf Qaradawi ya di Qatar ini ya diselamatkannya. Atau siapa lagi Zakir Naik dikejar-kejar Qatar yang ikut menyelamatkan. Artinya Allah akan memberikan keberkahan kepada kepala keluarga, kepala negara, kepala pemerintah yang memang memuliakan Palestina, yang memang fokus dalam memperjuangkan Palestina. Ini adalah sebuah sunatullah. Ya, itu teman-teman ya. Jawaban terakhir. Ya. Baik, Ustadz Husain, sebelum nanti Ustadz Husain berakhir, mohon berkenan untuk closing statement-nya Ustadz, untuk kami semuanya yang ada di sini. Ya. Baik teman-teman, saya selalu mengatakan hal yang sama untuk closing statement. Suka tidak suka, dengan tanpa kita, Palestina pasti merdeka. Itu janji Allah. Suka tidak suka, dengan tanpa kita, Masjidil Aqsa pasti terbebas. Suka tidak suka, dengan tanpa kita, Baitul Maqdis pasti akan kembali ke pangkuan umat Islam. Itu saja janji Allah. Nah, jadi bukan mereka yang membutuhkan kita yang membutuhkan mereka. Pilihan kembali pada kita. Kita mau jadi penonton yang pasif, melihat kejayaan umat Islam kembali bangkit, melihat Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam, atau kita mau jadi pejuang yang terlibat langsung dalam proses kemerdekaan ini, proses pembebasan ini. Itu pilihan kita. Yang pasti jangan sampai kita malah secara tidak langsung kita menjadi masuk dalam barisan orang-orang yang menghambat perjuangan ini. Di antaranya tadi itu yang saya bilang, kalau ada seorang ulama yang malah memberikan narasi-narasi menyesatkan tentang Palestina, ini secara tidak langsung dia sedang menghambat perjuangan kita, perjuangan umat Islam. Dia sedang membantu propaganda Zionis dalam menyesatkan umat Islam, menyesatkan dunia, gitu ya. Jadi sekali lagi pilihan opsi kembali pada kita. Kita mau menjadi pemain, kita mau menjadi orang yang berkontribusi, terlibat, ambil peran, atau kita hanya menjadi orang-orang pasif yang tentu kita semua akan ditanya nanti di akhirat kelak. Bukan sebatas apa yang sudah kita lakukan untuk Palestina, bukan. Tapi kita akan ditanya apakah kita sudah totalitas, sudah maksimal, sudah all out untuk Palestina. Seperti itu. Karena Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, ketika mereka menjajah Palestina, mereka totalitas. Mereka mengerahkan semua kemampuan, energi, tenaga, waktu, finansial mereka. Maka kita sebagai umat Islam, kita harus lebih totalitas, harus lebih semangat, harus lebih mati-matian dalam memperjuangkan negeri para nabi, tanah para nabi, Baitul Maqdis, dan Masjidil Aqsa tercinta. Demikian, salam buat semua yang hadir di sini, salam untuk keluarga masing-masing. Saya mohon pamit untuk diri. Terima kasih juga yang sudah mengundang ya tim JSIT. Semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita suatu hari nanti di Masjidil Aqsa sebagai orang-orang yang membebaskan Masjidil Aqsa. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakumullah ahsanul jaza kepada Ustadz Muhammad Husain Gaza yang pada sore hari ini telah
meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliaunya dalam rangka untuk memberikan kajian, mengisi inspirasi terkait dengan Palestina kepada sebanyak-banyaknya teman-teman bahkan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini. Salah satu yang tadi disampaikan beliaunya adalah salah satu hal yang urgent adalah bagaimana mengedukasi masyarakat Indonesia supaya seluruh masyarakat Indonesia itu teredukasi sehingga ketika memberikan bantuan, memberikan donasi itu tidak berdasarkan atas dasar kasihan atau atas dasar rasa iba, tetapi merupakan salah satu bentuk rasa cinta dan kasih sayang terhadap perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Baik, Ustadz dan Ustadzah sekalian, karena Ustadz Hussein sudah melebihi waktu pukul 17.00 dan beliaunya juga harus pindah ke acara yang lainnya. Jadi beliaunya dengan diakhiri dari kajian beliaunya, sekaligus beliaunya juga mohon izin pamit dari Zoom ini. Namun Ustadz dan Ustadzah sekalian, agenda selanjutnya yakni ada pengarahan dari Ustadz Muhammad Idris Effendi ST selaku Ketua JST Wilayah Jawa Timur terkait dengan kajian spesial Ramadan sore hari ini terkait dengan maksud dan tujuannya. Kepada Ustadz Idris, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Suara saya jelas, Ustaz? Alhamdulillah terdengar jelas Ustadz. Baik, singkat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh saudara sekalian, Bapak Ibu, keluarga besar SIT yang ada di Jawa Timur. Alhamdulillah, yang masih join di ruang Zoom kali ini masih mendekati 500 ya. Tadi sempat hampir menyentuh 600 partisipan. Semoga kehadiran panjenengan semua di forum Zoom ini dinilai sebagai amal ibadah kita, bagian dari perjuangan kita untuk membela saudara-saudara Muslim kita yang lagi terdolimi ya, terutama di bumi Palestina. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan acara kajian sore hari ini, dan juga seluruh pengurus JSIT wilayah, JSIT daerah, dan juga seluruh pimpinan SIT yang sudah mensosialisasikan dan juga menggerakkan semua guru-guru keluarga besar SIT untuk bergabung. Ustadz-ustadz sekalian, acara sore hari ini bagian dari rangkaian acara kegiatan Ramadan yang diselenggarakan oleh JSIT Jawa Timur, dan khususnya ada 3 kegiatan ya yang secara spesial dipersembahkan untuk keluarga besar SIT yang ada di Jawa Timur, yaitu yang pertama adalah kegiatan full team ya, atau Taujih Ramadan yang insya Allah akan terus disosialisasikan, disaringkan setiap hari yang diisi oleh para pengurus JSIT wilayah dan juga JSIT daerah. Semoga melalui video full team itu bisa menambah pembendaraan ilmu kita ya tentang keislaman secara umum dan khususnya terkait dengan motivasi kita menjalani ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ultim ini juga bisa dibagikan kepada keluarga besar di sekolahnya, baik kepada wali murid, kepada murid-muridnya, sehingga bisa menambah pencerahan kita ketika kita bersama-sama bergabung dalam keluarga besar JSIT Jawa Timur. Ustadz-ustadz sekalian, yang kedua, kami ingin menyampaikan kegiatan yang spesial pula yang kami persembahkan untuk keluarga besar SIT yang ada di Jawa Timur. Pada bulan Ramadan ini ada kegiatan yang namanya Trendy. Sudah kelihatan saya juga share screen-nya? Alhamdulillah sudah jelas Ustadz. Jadi Ustadz sekalian, nanti di akhir bulan Maret ini, tepatnya di tanggal 29 sampai 31 Maret 2024, kita akan mengajak murid-murid kita dari jenjang SD, SMP, dan mungkin juga SMA untuk mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ya bersama Dira. Kegiatan ini
spesial diselenggarakan oleh CSIT Jawa Timur untuk murid-murid kita yang ada di Jawa Timur. Dan kami juga mengajak murid-murid yang ada di luar Jawa Timur untuk bergabung. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ketika murid-murid kita mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ini. Selain banyak wawasan keislaman, penguatan Al-Quran yang akan mereka dapatkan, mereka tentu akan mendapatkan suasana silaturahim, sosialisasi dengan berbagai murid ya dari berbagai daerah, termasuk yang dari luar Jawa Timur. Barangkali ada yang menanyakan dari keluarga besar kita, ini biayanya kok cukup mahal gitu. Sebenarnya biaya ini nanti hampir semuanya kembali ke peserta, Bapak Ibu sekalian. Tinggal yang kami sarankan adalah bagaimana agar informasi ini nyampe ke wali murid kita. Ya, karena kami yakin ketika informasi ini sampai ke wali murid kita, insya Allah mereka juga akan banyak yang berminat mengikuti kegiatan ini untuk putra-putrinya. Sebagaimana pengalaman kita sebelumnya, banyak lembaga-lembaga lain yang menyelenggarakan acara serupa. Alangkah lebih indahnya kalau ini kita fasilitasi begitu, tanpa harus membebani sekolah, baik dari sisi pembiayaan maupun secara teknis pelaksanaan. Jadi kami sarankan informasi ini bisa di-sharingkan kepada wali murid yang ada di sekolahnya, insya Allah mereka akan ada yang berminat ya. Dan tentu ketika nanti jumlah peminatnya banyak, karena ini kapasitas maksimalnya 300 peserta, maka kami akan membatasi ya ketika memang jumlah pesertanya banyak. Monggo nanti dari sekolah juga bisa menseleksi muridnya yang bisa ikut berangkat acara pesantren yang ada di Terawas nanti insya Allah. Eh, Informasi yang ketiga, Ustaz-Ustaz sekalian, pada acara Ramadan ini kita juga punya komitmen, punya ikhtiar, punya usaha untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sebagaimana tadi sudah disampaikan kondisi nyata yang ada di Palestina, terutama di Gaza ya. Maka program penggalangan dana kemanusiaan akan terus kita lanjutkan. Alhamdulillah, berkat dukungan dari seluruh keluarga besar SIT di Jawa Timur, kita sudah menyalurkan sekian banyak dana ya, kurang lebih bisa mencapai 1 miliar yang sudah kita salurkan, baik yang melalui rumah zakat sebagai mitra kita di Jawa Timur, kurang lebih ada 550 juta yang sudah kami salurkan, dan terus masih diupayakan oleh rumah zakat untuk bisa sampai kepada para korban yang ada di Gaza atau di Palestina secara umum, dan sebagiannya kita salurkan melalui GSIT Indonesia. Maka pada Ramadan kali ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita melibatkan kembali seluruh wali murid kita, seluruh murid kita, dan pihak manapun yang masih punya keinginan kuat, baik sebagai seorang Muslim maupun sebagai manusia ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang memang lagi tertindas di sana. Maka pada Ramadan kali ini, kita juga menggalakkan kembali yang namanya program donasi untuk Palestina. Dan ini juga kita kerjasamakan dengan mitra kita Rumah Zakat serta dengan GSIT Indonesia. Donasinya bisa dikirimkan melalui nomor rekening yang ada di layar, dan ini nanti juga akan segera kami sharingkan melalui semua grup yang ada di Jawa Timur, baik grup kepala sekolah maupun grup pengurus, sehingga bisa ditindaklanjuti untuk pengiriman donasi yang sudah terkumpul selama Ramadan nanti. Kita meyakini Bapak Ibu sekalian, Ustaz-Ustaz sekalian, apabila kita berdonasi dan ikhlas untuk Allah, insya Allah pahalanya akan berlipat. Ya, berlipat karena kita membantu saudara kita di Palestina, bumi yang diberkahi. Berlipat karena kita sedang membantu sesama Muslim yang lagi membutuhkan bantuan. Dan berlipat lagi karena momennya adalah momen bulan Ramadan. Setiap amal soleh di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan. Mudah-mudahan perjuangan kita, komitmen kita untuk membantu saudara kita di Palestina dinilai sebagai amal soleh oleh Allah, dan juga bisa berdampak positif untuk membantu perjuangan saudara kita. Mungkin kalau hari-hari ini atau jam sekarang ini kita masih bisa berharap ya nanti buka puasanya apa ya begitu. Tapi beda lagi dengan saudara kita di Palestina, jangankan memikirkan buka puasa ya. Mungkin bagaimana
apakah mereka masih bisa buka dan sahur esok harinya, itu pun masih eh, meragukan ya, karena tidak ada kepastian di sana. Ini yang mungkin ayo kita sebagai sesama umat manusia, sebagai warga Indonesia yang baik, ya, apalagi sebagai seorang Muslim, mari kita berkomitmen untuk membantu saudara kita sesuai dengan kemampuan kita, dan kita gerakkan semua orang yang ada di sekitar kita, terutama wali murid dan siswa-siswi kita. Mudah-mudahan inilah bagian dari kontribusi nyata kita untuk membantu saudara kita di Palestina. Mungkin itu Ustaz Sugeng yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Insya Allah malaikat sudah mencatat semua yang hadir maupun yang niat untuk hadir sebagai amal solih di bulan Ramadan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, demikian tadi sambutan dari Ustadz Idris selaku Ketua JSIT Wilayah Jawa Timur. Jazakumullah ahsanul jaza Ustadz atas arahan kepada kita semuanya terkait bagaimana kita bisa memaksimalkan kontribusi kita dalam rangka untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dan keringanan dalam langkah kita untuk menggalang donasi ini sebagai salah satu bentuk cinta kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Baik, Bapak Ibu serta hadirin sekalian, langkah lebih berkah agenda kita pada sore hari ini untuk kita akhiri dengan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustadz Mizan, Ketua JSIT Wilayah Surabaya. Kepada Ustadz Mizan, waktu dan tempat kami persilahkan. Masih mute, Ustadz? Mungkin operator bisa membantu untuk mengaktifkan mic-nya Ustadz Mizan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Ustaz Sugeng, Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup majelis kita dengan doa untuk diri kita, untuk keluarga besar kita, untuk bangsa kita, dan terkhusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya, Allah senantiasa melindungi kita dengan keridhaannya. Dan juga dengan bacaan Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطتها وأدم ردها واهدها سبلها واملأها بمرضى الذين يخلون واصرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحيها بمعرفتك
ومثل على شهادة سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan jazakumullah ahsanul jaza kepada Ustadz Mizan. Baik, Bapak Ibu serta hadirin sekalian, demikian tadi agenda kajian kita sore hari ini. Dengan berakhirnya doa, berakhir pula agenda kita pada sore hari ini. Sebelum diakhiri, maka kami meminta kepada semua ustadz dan ustadzah sekalian nanti di menjelang waktu-waktu berbuka ini mohon untuk menyelipkan doa-doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza yang saat ini juga tengah Allah uji sesuatu yang sangat di luar seolah-olah di luar batas kemampuannya, namun kita meyakini bahwa ujian ini Allah sudah menakar dan mengukurnya sehingga yang layak untuk kita persembahkan kepada saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza sana adalah untayan-untayan serta rangkaian doa yang kita luncurkan kepada Allah SWT sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita semuanya, sebagai dalam bentuk dukungan dan sebagai ungkapan rasa cinta kepada saudara-saudara kita di Palestina. Baik, Ustadz dan Ustadz sekalian, demikian tadi rangkaian kajian Ramadan dengan mengusung topik ungkapan cinta untuk Palestina yang mudah-mudahan semakin menginspirasi kepada kita semuanya bagaimana kita meningkatkan rasa cinta dan sebagai bentuk dukungan kita kepada Palestina sampai dengan hari ini dan di hari-hari selanjutnya. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kehilafan ucap maupun sikap yang mungkin kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Apabila ada beberapa pertanyaan juga di WA, di chat tadi yang juga belum sempat terjawab, mudah-mudahan Allah mentakdirkan di suasana dan di waktu yang berlainan nanti kita bisa menyambungnya insya Allah. Kurang lebihnya demikian. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustadz dan Ustadzah sekalian atas kehadiran dan luang waktunya. Mudah-mudahan semakin berkah kepada kita semuanya. Dan mari kita dengan berbahagia dan gembira dalam menyambut waktu yang kita tunggu-tunggu, yakni menjelang berbuka, insya Allah. Pak Afzal sudah ceria rupanya dari